Halo sapo-sapoku semua, welcome back to my channel. Kali ini Mimin melanjutkan alur cerita Ayaka lagi guys. Sebelumnya Mimin minta maaf ya kalau cara voice Mimin masih banyak kekurangannya. Soalnya Mimin juga masih pemula nih. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya saja bro. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe agar Mimin tambah semangat buat video alur cerita lainnya. Di awal episode, kita melihat Yukito dan Jinggi yang tiba di Pulau Sanno. Yukito merasa bahwa Pulau Sanno ini lebih subur daripada Pulau Nino. Saat itu, Yukito juga melihat beberapa pulau lainnya. Jinggi menjelaskan bahwa Pulau Sanno ini hanya memiliki kuil kasen dan tidak seperti pulau lainnya yang cukup ramai. Orang akan datang ke Pulau Sanno ketika perayaan keagamaan saja. Selain itu, hanya ada Tuan Haruaki dan kedua muridnya saja yang tinggal di Pulau Sanno ini. Saat Jinggi menyebutkan kedua murid Tuan Haruaki, Yukito merasa senang. Karena selama ini, dia tidak memiliki teman dan dia ingin berteman dengan Chatarou dan Yako. Saat mereka sedang membahas keduanya, tiba-tiba kedua murid itu datang untuk menjemput Yukito. Chatarou dan Yako pun menyambutnya dengan senang dan mengantarkan mereka ke kuil kasen. Pada saat mereka tiba di kuil kasen, Yukito bertanya pada Chatarou dan Yako. Dia merasa bahwa Pulau Sanno sangat berbeda dengan Pulau Ichino dan Pulau Nino. Mereka pun menjelaskan bahwa sebenarnya kuil kasen ini menyembah dewa naga air dan api. Pada zaman dahulu kala, ada naga berkepala dua di Pulau Sino. Setiap naga tersebut lepas kendali, mereka akan memicu bencana alam. Dan kuil kasen ini didirikan untuk menekan dan menaklukkan mereka. Kedua murid itu menjelaskan bahwa waktu mereka kecil, naga tersebut pernah lepas kendali dan menyebabkan erupsi gunung berapi yang dapat membahayakan Pulau Ichino. Pada saat naga api menghancurkan Pulau Sino, dia pun ditaklukkan oleh naga air yang meninggalkan jejak danau kawah, dan kuil kasen menyembah batu vulkanik yang diukir menyerupai danau tersebut. Pada saat bersamaan, Yukito merasa bahwa dia memiliki kesan terhadap naga. Namun, sepertinya dia kesulitan untuk mengingatnya. Pada saat itu, tiba-tiba Tuan Kurama datang menyambut Yukito dan mengajaknya ke gudang buku. Yukito memberitahu Tuan Kurama bahwa dia telah bertemu dengan Tuan Ibuki. Pada saat itu, ekspresi Tuan Kurama tiba-tiba berubah saat mendengarkan nama Tuan Ibuki. Yukito berkata bahwa pada saat itu Tuan Ibuki mengusir Aramitama dengan menggunakan senjatanya. Yukito bertanya tentang cara Tuan Ibuki mengusir Aramitama yang agak berbeda dengan Tuan Kurama. Tuan Kurama pun menjelaskan bahwa di setiap pulau ada aliran nadi kehidupan. Jika dia dapat memfokuskan pikirannya, dia akan merasakan nadi kehidupan tersebut. Tuan Kurama pun menyuruh Yukito memejamkan matanya untuk merasakan nadi kehidupan yang berada pada Pulau Ayaka. Dia menjelaskan bahwa aura ini dapat dipancarkan oleh pohon dan bebatuan, bahkan kuil, walaupun itu sangatlah lemah. Dia menyuruh Yukito membiarkan kesadarannya tenggelam hingga sangat dalam untuk melihat arus utamanya. Praktisi denyut nadi meminjam kekuatan dari arus ini dan memancarkan sihir. Yukito sangat senang karena dia merasa bahwa yang diajarkan Tuan Kurama kepadanya sangat membantunya dalam meningkatkan kontrol kekuatannya. Kurama juga memperingati Yukito agar tidak terlalu dalam melihat arus kekuatan karena bisa mencelakai tubuh mereka. Kurama menjelaskan bahwa Mitama adalah buih yang muncul dari nadi kehidupan. Mereka tidaklah bahaya, namun jika suatu tempat terhambat atau tidak murni, Mitama pun menjadi Aramitama. Dan tugas praktisi denyut nadi untuk memurnikannya agar kembali ke aliran awal. Yukito pun membandingkan dengan yang dilakukan Tuan Ibuki. Mereka menelan Aramitama demi menjadi kuat. Tuan Kurama menjelaskan bahwa jika kita memasukkan Aramitama ke dalam tubuh, itu akan menghambat diri sendiri. Dengan kata lain, dia akan berubah menjadi Aramitama. Dan itu adalah tabu bagi praktisi denyut nadi. Setelah Yukito keluar kuil, ternyata kedua murid Tuan Kurama telah menunggunya. Mereka mengajak Yukito ke sebuah tempat. Shin kembali ke Tuan Kurama yang telah menunggu kedatangan Jinggi. Dia meminta penjelasan Jinggi soal pertemuan mereka dengan Tuan Ibuki. Pada saat yang bersamaan, Yukito dan kedua murid Tuan Kurama pun tiba
tiba di suatu tempat latihan yang dikelilingi banyak pohon persik. Mereka mengajak Yukito untuk menjadi teman mereka karena mereka telah mengakui kehebatan Yukito. Yukito pun sangat senang mendengarkan hal tersebut. Tapi dia memastikan mereka apakah mereka benar-benar ingin menjadi temannya, karena Yukito takut akan kekuatannya yang lepas kendali. Tapi kedua murid itu tidak takut sama sekali. Mereka merasa senang memiliki teman yang hebat. Dan karena Yukito adalah anak dari master-masternya, mereka pun beranggapan bahwa mereka satu seperguruan. Dan mereka mengajak Yukito untuk berlatih bersama. Mereka berdua menyarankan Yukito untuk menjadi murid Tuan Kurama. Namun Yukito tetap ingin menjadi murid Jingi. Chataro memperlihatkan cara menggunakan kekuatan nadi kehidupan dengan bibit pohon persik. Mereka ingin Yukito melakukan hal yang serupa untuk menilai kekuatan Yukito. Pada saat Chataro memamerkan hasil sihirnya, Yako mengejeknya bahwa kekuatan Chataro itu kurang baik. Dan Yako pun menunjukkan kehebatan sihirnya pada Yukito. Yako pun merasa bahwa hasil sihirnya lebih hebat daripada Chataro. Mereka pun berdebat masalah hasil sihir mereka. Pada saat mereka bertengkar, Yukito melerai mereka dan menanyakan cara menggunakan sihir tersebut. Mereka berdua pun menjelaskan cara menggunakan sihir tersebut. Setelah Yukito memahaminya, dia pun ingin mencobanya. Pada saat itu, mereka berdua berkata bahwa ini adalah pertama kali Yukito mencobanya. Jadi jika bibitnya tidak tumbuh sebesar yang mereka miliki, itu adalah hal yang wajar. Setelah Yukito memulainya, dia mengingat ajaran Tuan Kurama dan hasilnya sangat cepat mengeluarkan tunas pada biji tersebut, membuat Chataro dan Yako kagum padanya. Namun pada saat tunasnya muncul, tiba-tiba mulai membesar hingga melampaui milik Chataro dan Yako. Yukito pun tetap mengeluarkan sihirnya terus-menerus hingga tunas itu berubah menjadi pohon yang sangat besar. Chataro dan Yako pun mulai panik melihat kekuatan yang dimiliki Yukito melampaui mereka. Mereka pun menyuruh Yukito untuk segera berhenti agar lokasi latihan mereka tidak hancur. Namun Yukito tidak dapat menghentikannya, sehingga pohon itu pun tumbuh dan berbuah. Bahkan buahnya pun sampai berjatuhan. Pada saat mereka bertiga panik karena pertumbuhan pohonnya yang terus meningkat, Jingi pun tiba-tiba muncul di atas pohon persik lainnya yang sedang memantau mereka. Dia berkata kepada Yukito, jika kamu tidak dapat mengontrol kekuatanmu, kamu harus meminta tolong ke sekitarmu. Dan dia akan mengulurkan bantuan kepadanya. Jingi pun menghampiri Yukito dan membantunya menghentikan pohon tersebut dengan mengarahkan Yukito untuk tetap fokus. Pertumbuhan pohon itu pun berhasil dihentikan dan Jingi menjelaskan bahwa seperti itulah mengembalikan semuanya ke bentuk awal. Bunga pada pohon pun terlihat mekar dengan indah dan tumbuh dengan sempurna. Chataro dan Yako sangat terkesan melihat kekuatan Yukito yang sangat luar biasa. Mereka pun sangat kagum dengan kekuatan Yukito dan berkata bahwa putra dari masternya mereka benar-benar hebat. Dan mereka menjadikan Yukito sebagai motivasinya agar dia bisa menjadi hebat seperti Yukito. Yukito pun mengira bahwa mereka takut pada kekuatannya. Namun, ternyata malah sebaliknya. Mereka sangat kagum dan bersemangat melihat kekuatan Yukito yang selama ini Yukito takutkan lepas kendali. Yukito pun sangat senang karena dia merasa sudah memiliki teman yang selama ini dia impikan. Dan Yukito pun yakin dengan Jingi sebagai masternya. Episode pun berakhir. Terima kasih buat sapo-sapoku dan teman-teman yang telah mendukung channel Imajinasiku. Semoga kedepannya Mimin bisa tambah semangat untuk membuat video alur cerita berikutnya. Sampai jumpa.